Halo, bertemu kembali dengan saya Denny Rodendo di kelas kolaborasi. Kali ini kita mau belajar tentang bagaimana bahasa gambar untuk membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Saya yakin teman-teman udah sering mendengar istilah ini ya. Jadi ini cara menstrukturkan ide atau gagasan atau satu isu dalam satu rangkaian gambar. Jadi hari ini teman-teman siapkan kembali alat gambarnya dan kita akan sama-sama belajar beberapa cara membuat mind mapping. Jadi kertasnya kalau bisa lebih besar ya. Jadi kalau ukuran yang manual bisa menggunakan plano ya, pakai spidol gitu. Kalau digital kita bisa ukuran berapa saja karena kan masih bisa di zoom in, zoom out. Jadi cara pertama membuat mind mapping itu saya sebut alur sungai. Kita buat contohnya kalau misalkan saya mau menggambarkan aktivitas saya satu hari. Kita akan mulai misalkan membuat alur sungai seperti ini. Kita mulai dari titik pertama jam 06.00 gitu. Ada satu angka bangun tidur. Tulisannya kan bangun. Lalu kemudian gambarnya apa? Gambarnya boleh bantal ya. Lalu kemudian ada kepala, lalu ada tulisan orang menguap dan misalkan seperti itu. Ini contoh. Lalu setelah bangun apa? Jam 7.00 misalkan saya sarapan, gambarnya nasi, piring dan gelas. Lanjut jam 08.00 berangkat ke kantor misalkan ya. Gambarnya apa? Oh, kalau saya pakai sepeda maka saya gambar orang pakai sepeda. Lanjut misalkan jam 09.00 sampai kantor, saya akan bekerja di depan komputer dengan meja. Apa yang saya lakukan? Misalkan membuat desain poster. Lalu jam 10.00 saya akan melaksanakan meeting hari ini dengan beberapa teman kerja, membahas rencana kegiatan besok. Kurang lebih seperti ini ya. Ini gambarnya coret-coret, tapi teman-teman bisa membuatnya lebih rapi. Jadi gunakan alur yang memang mengalir seperti ini berdasarkan urutan waktu. Ini saya sebut alur sungai atau alur jalan. Gambarnya pun bisa dibuat seperti itu gitu ya. Kalau memang ini jalan, bisa aja membuatnya seperti jalan raya. Bahkan di setiap kegiatan ini pun mungkin saat bangun kita bisa tambahkan ikon-ikon. Ini ada sikat gigi, ada alat mandi dan sebagainya ya. Di setiap item urutan waktu ini pun gambar kita bisa kita tambahkan. Tapi yang jelas alurnya bisa dinikmati secara berurutan. Itu cara pertama. Cara yang lain adalah menggunakan alur tangga. Strukturnya seperti tangga. Kita buat ada beberapa tahapan ide atau gagasan yang mau kita sampaikan. Kenapa tangga? Karena di sini tangga pertama itu menentukan tangga-tangga berikutnya gitu. Jadi cocok untuk membayangkan bahwa tahapan ini harus dilalui dan kalau tangga pertama tidak berhasil, tangga berikutnya juga tidak tercapai gitu. Ini contohnya bisa menggambarkan misalkan tangga pertama itu kalau dalam satu organisasi misalkan membuat perencanaan dan penganggaran. Ya gambarnya bisa mungkin kertas-kertas rencana, bisa anggaran dan sebagainya. Atau bisa gambar orang lagi meeting. Perencanaan dan anggaran selesai, kita masuk ke tahapan kedua yaitu pelaksanaan misalkan ya. Nah gambar pelaksanaan itu bentuknya bisa banyak tergantung mungkinnya kita melaksanakannya seperti apa. Kalau melaksanakannya adalah bekerja atau membuat penelitian, maka kita bisa menggambarkan alat-alat penelitian dan sebagainya untuk membuatnya menjadi visual. Tahapan pelaksanaan selesai, maka harus dilanjutkan ke tangga berikutnya, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi misalkan. Nah ini gambarnya juga bisa berupa peralatan untuk monitoring apa sih? Oh bisa jadi layar monitor ya, atau bisa jadi alat untuk melihat dari jarak jauh gitu ya, teropong bintang. Bisa aja ada bentuk form isian yang kemudian dikasih checklist gitu. Oh ini berjalan dan tidak dan seterusnya. Setelah 3 tahapan dilalui, masuk ke tahapan akhir yaitu pembuatan misalkan laporan pertanggungjawaban. Bentuknya bisa jadi papan informasi, orang melihat, lalu kemudian ada juga bentuk Excel gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi kira-kira ada nggak isu yang cocok atau bagaimana ide yang cocok dengan model tangga seperti ini. Jadi ada layer ya, jadi bisa tangga, bisa layer. Kemudian juga ini bisa bolak-balik ya. Kalau misalkan saya gambarkan ini proses yang menanjak, bisa juga sebaliknya. Ada proses yang menurun gitu. Jadi dari sini kemudian bisa kita gambarkan proses setelah ini terjadi, maka akan ada cerita berikutnya. Cara yang ketiga adalah ini proses yang mungkin sering kita lihat, bagaimana membuat
struktur bentuk ranting ya. Jadi tersebar dari mulai titik tengah, tersebar ke beberapa titik, dan si titik-titik ini pun menyebarkan lagi ide-ide yang makin rinci, makin detail gitu. Nah, ini kurang lebih bisa seperti ini, atau bisa bentuk akar pohon dan seterusnya. Contohnya mungkin kita bisa coba membuat satu rancangan kegiatan. Misalkan kegiatannya adalah meeting tahunan organisasi. Nanti ada gambar orang meeting. Apa yang harus kita persiapkan? Misalkan tempat, ruangan, gambarnya ruangan seperti apa. Lalu peserta itu siapa? Ini dirinci lagi. Ada internal, ada eksternal. Lalu misalkan lagi waktu. Pilihannya kalender atau tahun atau jam dan sebagainya. Lalu kemudian materi yang harus disiapkan ya, bentuknya apakah laporan, lalu metode pertemuan, apakah diskusi, lalu kemudian alat bantu yang akan disiapkan, bahkan sampai ke konsumsi. Misalnya kita harus menyiapkan untuk berapa banyak, ada breaknya, berarti gambar apakah harus ada kopi, apa makan siang atau nasi box. Jadi ini bukan urutan ya, tapi lebih ke menyebar gitu. Bagaimana kita melihat aspek-aspek elemen-elemen pertemuan ini, kita pikirkan semuanya. Cara main mapping ini sangat membantu, jangan sampai ada yang terlewat, dan semuanya bisa didetailkan lagi sehingga rantingnya makin kecil dan seterusnya. Dan jangan lupa di setiap rantingnya, di setiap informasinya tambahkan gambar, makin memperjelas dan membuat kita mengingat tentang apa yang kita bahas ini. Begitu 3 cara membuat mind mapping. Ada banyak cara lainnya, tapi coba dulu silahkan. Coba buat satu mind mapping bercerita tentang profil diri. Misalkan saya, hobinya apa, pekerjaan hari ini apa, punya keluarga seperti apa, kegiatan sehari-harinya gimana. Itu profil. Coba pakai mana yang cocok ya. Kirimkan ke alamat ini. Profil yang keren dengan mind mapping yang keren, dapat sesuatu yang keren juga. Terima kasih, sampai ketemu lagi di latihan berikutnya.